dosen sejak 2013 ya. Kita punya tim yang sangat bagus dan suksesinya juga tiap tahun kita saya baru bisa 3 tahun ini insya Allah berangkat beasiswa LPDP ke Jerman insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kanotalk. Ya, setelah beberapa minggu kemarin kita sempat off ya, belum ada ini juga, masih sibuk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial karena ini mungkin perdana ya, tamunya dari luar Kano. Beliau sendiri adalah seorang dosen. Ini teman saya juga dulu waktu di kampus sekolahnya. Sekarang dia sebagai dosen di ITS. Selamat datang di Kano, Mas Fajar Budiman. Oh ya, terima kasih sudah diundang, Mas Arfan. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sekarang terima kasih Mas Fajar sebelumnya ya. Tadi invitasinya juga mendadak ya, baru disampaikan pagi ini. Terus ini juga baru habis ngajar, katanya 3:30 ya. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan untuk hadir di Kanotalk. Terkait dengan itu, ini kan sebenarnya kan kenapa Mas Fajar diundang? Sekarang kan lagi rame tuh SNBMPTN. Oh ya. Seleksi itu. Nah itu kalau di ITS sendiri gimana tuh? Sekarang udah SNBMPTN juga kan yang ITS atau gimana? Oh, namanya sekarang kan UTBK ya. UTBK, oh sorry. Ujian tulis berbasis komputer. Itu di ITS sudah ini juga? Jadwal UTBK kan masih belum, kan ikut nasional itu. Yang ada sendiri yang unit sendiri ya dari pusat yang melakukan itu, namanya LMPT, Lembaga Tes Nasional Masuk Perguruan Tinggi ya, LTMPT. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi itu yang akan melakukan UTBK. Saya sering beberapa, termasuk tahun lalu itu kan UTBK-nya masa pandemi itu ya, harus tes ini macam-macam, itu pesertanya harus tes dan mundur ya. Dulu kalau nggak salah Juli ya, UTBK-nya itu Juni dan Juli karena masa pandemi. Saya juga jaga ya, menjaga UTBK, pengawas juga kan, pengawasnya dari dosen-dosen. Nah sekarang yang baru pengumuman 2 hari lalu ya, pengumumannya kemarin apa 2 hari lalu, SNMPTN. Kalau zaman dulu kan PMDK gitu ya, jalur undangan. SNMPTN. Nah, SNMPTN itu udah pengumuman. Setelah pengumuman SNMPTN itu biasanya kan calon mahasiswa yang belum masuk kan lewat UTBK. Oh iya. Nah setelah UTBK itu biasanya ada lagi jalur mandiri. Jalur mandiri yang bayarnya mahal itu. Nggak cuma ITS, semua kampus PTN juga punya itu kan. Nah kalau ITS itu mandirinya dari nilai UTBK, nggak ada tes lagi. Oke. Mas Fajar, mungkin kita mulai dari profil Mas Fajar juga dulu ya. Tadi kan masalah UTMBK ya. Nah bisa ceritakan nggak Mas tentang jenjang pendidikan yang dilalui Mas Fajar? Oh ya. Dari mana ini dulu ya? Pasti kan dari yang SMA aja ya. Kalau ya SMA itu sudah pesantren primary. yang kemarin itu. Hah? Yang kita kan bareng tuh yang program. Ya, jadi kita SMA-nya sama-sama di pondok dulu ya, merasakan pondok. Saya dulu dari SMA Awet Hasim, Tebuireng Jombang ya. SMA Awet ya. Nah, di pondok di Tebuireng. SMA saya 2, jadi saya pernah ikut exchange student AFS ya, YES program di Chicago, Amerika. Itu di sekolah 1 tahun di sana, Whitney yang Magnet High School sekolah saya. Jadi 1 tahun di sana. Kemudian balik ke Indonesia itu kelas 3. Jadi kelas 3-nya saya dengan adik kelas di pondok ya, di SMA Awet Hasim. Jadi SMA saya 4 tahun. 4 tahun, oke. Kemudian ada program Depak itu pertama kan ya, kita dapat ya beasiswa, akhirnya masuk ITS lewat jalur program beasiswa Depak.
santri berprestasi ya namanya PSBB. Iya. PSBB apa PSBB? PSBB lah ini ya. Iya, iya. COVID nih PSBB namanya ya. PBSB ya. Iya, PBSB. iya. Program Beasiswa Santri Berprestasi atau CSS Mora ya. Nah, kita yang pertama ya. Betul, Di betul. TS ya, kita yang pertama. Kemudian karena sudah SMA 4 tahun, akhirnya saya lulus S1 3,5 tahun ya. Saya di Iya. teknik elektro ya. Kemudian lulus 3,5, ngabdi dulu di pondok 1 tahunan, terus habis itu ya berkontribusi lah di pondok Tebu Ireng. Iya. Setelah itu, walaupun sebenarnya di situ saya sudah diterima kerja ya, tapi saya tolak. Akhirnya saya S2 ya. S2 di Taiwan, NTUST, ya, teknik elektronika ya. Jadi setelah itu saya lulus balik ke Indonesia ya, ditawari jadi dosen ya. Kemudian ya ikutin aja jadi dosen sejak 2013 ya. Kemudian CPNS 2013 akhir, diangkat 2014. Sampai sekarang sudah jadi dosen. Karena di teknik elektro ini, elektronika terutama, banyak dosennya yang S3 pas saat itu, sekarang sudah banyak pulang. Akhirnya saya belum bisa S3, saya baru bisa S3 tahun ini, insya Allah berangkat ya. Nah, menggunakan beasiswa LPDP ke Jerman, insya Allah. Keren sih. Ke Technical University of Munich, Munchen. Apa bidang studinya nanti apa? Elektronik juga. Elektro ya, di Munich School Robotic and Machine Intelligence, robot ya, di robot. Saya kan juga di ITS juga pembimbing robot ya, pembimbing robot yang sering juara itu ya. Itu bukan saya aja, tapi pembimbingnya ada Pak Rudi, ada Pak Adit ya. Jadi saya pembimbing robot. Nah, tahun ini juga tahun kemarin ya, ITS juara umum ya robot KRI, Kontes Robot Indonesia, dan juara umum juga Kontes Robot Terbang Indonesia ya. Tahun sebelumnya juga juara umum ya. Jadi 2-3 kali berturut-turut juara umum kita. Eventnya di mana itu, Mas? Kalau yang tahun lalu online ya, online tapi ya Zoom, terus dilihat di tempat kampus-kampus sendiri masing-masing online pertarungannya. Ada yang kalau udah final ada beberapa yang di offline kan, tapi dengan protokol kesehatan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu ya yang saya 2018 tuh di Jogja ya, terus habis itu pindah lagi, ya pindah-pindah gitu ya. Kontes robotnya itu level nasional atau? Nasional ya. Nasional ya. Kalau yang tim kontes robot IBU itu ketika juara itu biasanya naik level ke kontes internasional. Tiap tahun berubah. Cuma yang tahun kemarin kan karena pandemi tidak ada kontes internasionalnya, ditiadakan. Tahun sebelumnya saya pas juara 2018 itu internasionalnya di Vietnam. Tuh. Ikut ITS berpartisipasi. Ya, ketika kita juara kita dapat. Pokoknya juara kita bisa untuk ABU ya, untuk. Di Vietnam kemarin juara juga. Kalau di Vietnam saya yang kurang beruntung ya, nggak juara ya. Yang juara dari mana itu? Pernah dulu 2014 kita runner up ya. Runner up di India pas itu. 2014. Itu pertama saya jadi dosen, saya baru jadi pembimbing ya. Ngikut aja pas itu. Yang terakhir kemarin yang juara itu yang didemokan apa? Robotnya itu apa? Maksudnya kalau kontes robot Indonesia bisa dilihat sih di webnya kan, KRI itu kan bisa apa namanya? Di kontes robot Indonesia gitu. Nanti lihat aja di webnya itu kan banyak. Itu kan ada banyak divisi, ada yang sepak bola, ada yang EBU, ada yang macam-macam. Dan memang kita ya selain robot itu bagi ITS kan juga benchmark ya. Jadi kita punya pusat robot, kita punya tim yang sangat bagus, dan suksesinya juga tiap tahun kita maintain ya, kita jaga sehingga kita punya anak didik yang yang bagus lah ya, yang ulet ya kan ITS kan harus ulet ya.
Betul. Cerdas, dulu Slogannya kan dari namanya lo ya. cerdas, ulet dan kreatif ya. Cuk gitu ya. Iya. Sekarang jadi Cak ya, jadi Cak. Cerdas, Itu udah amanah, diganti ya? kreatif ya. Tapi tetap ulet ya, karena kalau robot itu harus ulet ya. Nah, Betul. amanahnya itu jadi karena amanah kita ya harus ulet gitu ya, biar juara. Nah, biasanya anak-anak itu ya sampai malam gitu ya kita nemeni biasanya sampai malam karena pandemi kadang online gitu ya. Peran dari seorang dosen di kontes robot seperti itu gimana? Maksudnya prakteknya itu kayak gimana? Apakah mereka buat terus konsultasi? Oh, kalau tim robot ini ya pembimbing-pembimbingnya ya sangat ini ya para pembimbingnya ini sangat militan gitu ya. Didampingi ya, kadang sampai malam sampai subuh kita dampingi gitu ya. Uh, Ketika membuat robot itu makanya kita juara ya. Jadi sangat militan ini ya. Ya kalau saking Anda smartnya tadi itu ya. teman-teman kalau ke robot gitu ke ITS itu ya pembimbing militannya yang sudah sangat senior dan terkenal ya. Itu Pak Rudi Dikaryono dan Pak Muhtadin itu ya. Nanti kalian pasti akan tahu ya. Kalau Anda searching juara-juara pasti ada namanya Pak Rudi sama Pak Muhtadin itu ya. Termasuk Ah, robot Raisa ya yang sekarang jadi Faisal. Raisa robot asistif medical asistif itu ya Raisa yang kerjasama dengan UNER yang untuk robot untuk menangani pasien-pasien COVID Oh, oh itu iya, iya. Pernah dengar tuh beritanya. Betul. ya itu yang ya ITS yang buat dan itu dibawahi oleh tim tim robot kami juga jadi Pak Rudi, Pak Mutadin dan banyak. Berarti ngebuatnya itu dalam waktu berapa ini? Itu memang dirancang untuk kan COVID. Kalau sekarang COVID udah 1 tahun lah ya. Ya, Kemarin kan apa? ya itu cuma 3 bulan jadi itu ya karena base robotnya sama ininya kan ya kita sudah punya Oh, oh orang ya, di situ tinggal disesuaikan dengan kebutuhan jadi ya betul. tim itu sangat hebat Pak itu. Saya tidak bagian dari tim untuk itu ya tapi Hmm. sangat hebat jadi 3 bulan 4 bulan jadi Raisa sampai sekarang sudah berapa puluh Raisa yang didistribusikan termasuk di Wisma Atlet di UNER di ini Uh, untuk menangani pasien COVID termasuk di Malang di Sutomo terus di UNER yang pertama di UNER ya karena kerjasama dengan UNER makanya namanya Raisa ya robot asisten ITS dan UNER ya Raisa gitu ya. oh, ETS dan Erlangga S-nya ITS A hmm. Erlangga robot asistif. Dan juga flagship kita tahun lalu kan juga berhubungan dengan intelligent system ya, ICAR, intelligent car ya, sama intelligent boat itu juga di bawah tim-tim robot yang membantu juga. Jadi ya selain tim-tim yang lain ya, itu juga banyak tim-tim robot. Oke. Nah, ini Mas, bentar. Terus berarti kan yang saya dengar nih ya, tadi kan ITS itu kan apa brand tentang robotnya itu sangat ini ya, sangat branding banget lah. Kira-kira untuk level nasional yang biasa jadi lawan tangguhnya itu dari mana Mas biasanya? Wah, semuanya sekarang karena sekarang sudah semuanya meningkat tuh ya tangguh-tangguh semua sekarang ya. Termasuk kalau yang paling tangguh biasanya ya, ya kalau kita ini ya tergantung ini sih divisi sebenarnya sekarang ya divisi. Tapi kalau yang KRI itu kan biasanya yang hebat tuh PENS ya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang dulunya adalah ITS ya kan pisah PENS ya itu pembimbingnya juga banyak pembimbing militannya jadi menyiapkan robotnya juga sangat bagus ya. Biasanya yang banyak juara kan PENS dulu ya, KRAI. Hmm. Sekarang juga beberapa tahun ini juga banyak yang bagus-bagus ya. Kalau kontes robot yang pemadam api itu ya yang sering juga juara banyak yang dari malah ini ya Sultan Agung kalau nggak salah Semarang itu sama ada yang Muhammadiyah gitu Malang juga PEN juga gitu ya. Jadi banyak lah ya. Terus ITB juga pernah juara sudah. Kayaknya pembimbingnya sudah mulai
militan juga, artinya sudah sangat kir gitu ya. Dan banyak sudah sekarang beberapa tahun ini banyak yang sangat ini ya, sangat ini. Tapi mungkin dibilang sebenarnya apa namanya musuh-musuh berat biasanya seringnya ya PENS gitu ya. Karena dulu kan juga ITS ya sama-sama apa namanya. PENS juga sangat ini ya, sangat fokus brain smart, robot itu brain smart karena Politeknik Elektronika dia sangat jadinya benchmarknya PENS ya. Iya, iya. Perubahan dari ITS dari universitas ke PT, iya sekarang ITS berubah jadi PT ya konsepnya. PTNBH ya, PTNBH. Ya. Dulu kan Itu ngaruh BLU nggak ya. Mas dalam kegiatan seperti robotik ini? Ya dulu kan ITS BLU ya. Kemudian sekarang jadi PTNBH sudah berapa lama, tapi termasuk ITS termasuk apa katanya beberapa orang berlatar kok nggak dari dulu gitu jadi PTNBH ya baru terus. Iya itu Tapi emang ngaruh ya. Ngaruhnya dari sisi apanya ketika dari BLU aja? itu sekarang apa ya PTNBH itu kan lebih ini ya seperti BUMN, lebih apa namanya lebih mandiri untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan-kebijakan itu dia lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel. Tapi ITS juga diminta karena PTNBH dia harus punya income sendiri dari perusahaannya ITS sendiri atau punya income lebih. Termasuk juga sekarang kan juga mandiri juga apa mahasiswa yang masuk mandiri kan juga lebih besar itu kan untuk income ITS juga, tapi juga tetap yang masuk mandiri juga harus pintar gitu ya. Ya perubahannya lebih fleksibel lah untuk kebijakan. Tapi untuk level-level yang manajemen saya kurang tahu kan saya bukan pejabat. Tapi tidak pantas untuk ngomong-ngomong level-level pejabat dan ini. Cuman yang saya lihat dari segi pembimbingan, dari segi keuangan dan yang lain yang saya rasakan sih lebih fleksibel, lebih lancar. Membuat ya lebih lancar pun ya lancar ya karena sistemnya kan sekarang kinerja gitu ya, dulu namanya remun sekarang jadi kinerja gitu ya, lebih lancar lah PTNBH ya. Oke. Kebetulan kan Mas Fajar termasuk dosen yang jadi pembimbing lah dalam kompetisi robot ya. Kira-kira masih ada komunikasi nggak dengan tim-tim yang pernah dibawahin Mas Fajar? Kemudian dia sudah lulus sekarang mungkin kerja. Itu biasanya para kontestan kayak gitu itu disiplin ilmunya itu masih diterapkan nggak di tempatnya? Bukan disiplin ilmu, maksudnya lebih ke biasanya mereka masih kerja dengan bidang seperti itu. Maksudnya masih ideal. Kalau teman-teman tim robot itu memang banyak yang sukses ya karena mereka kan orangnya ulet gitu ya. Dan pekerja keras, jadi ketika kerja dia sukses naik jabatannya juga gitu. Mereka banyak juga yang ada yang kerja di LIPI bagian ini juga dia di riset tentang robot dan ini juga ada yang di PLN juga ya di bagian elektronik kan di robot ada elektroniknya. Kemudian ya banyak yang ini ya karena tim robot kan rata-rata anak-anak yang suka berpikir gitu ya, suka yang paling tidak mereka kerja di R&D ya, banyak itu karena banyak tantangannya gitu ya. Tapi kalau kerja-kerja yang kayak administratif atau apa kan sangat jarang ya, sangat jarang. Berarti masih ada komunikasi dengan mereka, masih dipantau. Mereka juga kita punya grup robot yang alumni gitu. Mereka biasanya juga share ketika ada kesempatan lowongan kerja untuk anak-anak tim robot. Malah banyak ini beberapa juga khusus yang tim robot gitu. Khusus gitu jalurnya. karena diyakini sama perusahaan ya pekerjanya iya, anak-anak punya sertifikat itu lah. Ya. Kerja keras ya. Bayangkan aja ketika buat robot bisa sampai malam-malam mereka karena pagi kuliah ya sampai siang atau sore, terus itu di tim robot sampai malam sampai subuh gitu. Kadang malah bangunnya telat, nggak kuliah dia. Tapi ya nggak tetap kita nasihati agar IP nilai dari kuliah dan ini harus tetap jalan sama karena robot ini juga itu tuh biasanya tim robot IP-nya tetap bagus nggak? Oh ya bagus, saya punya dulu tim yang juara 2000 ini dia lulusnya cum laude juga. Sekarang kerja di PLN,
ada namanya Bagus. Kemudian juga ada tim lain yang kerja di LIPI juga, di IP-nya kumlot juga, lulusan elektronika ya. Kumlot 4 tahun. Ada yang sekarang S2 dan mungkin yang sudah S3 di Taiwan ya. Itu juga ini. Oke, kita mungkin bicara beberapa ke depan ya, bicara tentang ke depan. Sebenarnya kan kalau bicara kampus dan sebagainya itu kan tidak hanya robot, banyak sekali aktivitas-aktivitas mahasiswa itu yang sebenarnya kalau diindustrikan itu kan bisa sangat menguntungkan. Dalam artian ya ketika skalanya benar-benar jadi industri. Toh banyak kan kita sering dengar tuh beberapa kali ITS juara ini, misalnya mobil. Bahkan sebelum ada mobil listrik pun kan dulu itu kan ITS sempat beberapa kali juara tentang permobilan gitu ataupun tentang robot. Tapi kan ya kayaknya cuma berhenti di kampus aja. Setelah itu di mana di tahap industrinya kan kurang kepake atau gimana ya. Nah, kira-kira ke kondisi kayak gini ini gimana? Aku juga bingung mau saya nanya. Oh, iya. Sebenarnya kan Nanggap. seperti yang saya bilang tadi kan, ITS juga diwajibkan karena PTNBH diwajibkan mendapatkan income berapa gitu ya. Dan ITS juga punya namanya PT ITS gitu ya. PT ITS ya? Ya. Ada juga PT yang lain termasuk yang juga kita buat mineral My ITS itu ya, mineral ITS itu air mineral itu kan juga. Nah, kalau robot juga Raisa itu juga bagian dari PT ITS. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari penjualan itu juga. Selain juga memang. Nah, jadi itu skala industrinya. Termasuk juga kita kan juga ada riset gitu ya, dengan riset tentang electric bus ya, atau bus elektrik itu juga kerjasama dengan industri dan kerjasama dengan pembiayaan nasional yang top down ya, ditunjuk dari atas ke ITS. Itu juga skalanya juga ke industri juga gitu ya. Yang PT ITS yang menangani itu termasuk beberapa apa Raisa yang paling menonjol memang ya selama ini. Terus ada juga yang produk-produk lain yang mungkin saya tidak tahu satu persatu gitu ya. Mungkin kalau di ITS itu ada ya, itu yang skala industri, artinya skala yang sudah komersial ya, yang sudah dijual dan menghasilkan keuntungan besar ya. Oh, berarti misalnya kayak robot Raisa itu tim yang ngebangun itu adalah tanda kutip karyawannya PT ITS tadi atau gimana? Ya tim Raisa itu kemudian diurus oleh PT ITS ya, dan ya mungkin tim itu jadi karyawannya kan juga dibayar itu ya sama bagaimana ya, karena saya kebetulan tidak di tim Raisa jadi saya kurang mengerti pembayarannya kayak apa gitu. Dan Karena pas misalnya itu untuk saya proyek lain misalnya ada robot lain itu kurang ini juga. Misalnya ada selain produk Raisa tadi mineral atau apa? ya air mineral itu juga ada, itu kan juga dijual kan ITS itu. Kemudian ITS juga sekarang kalau food gitu, apa namanya, makanan gitu ya, buat rapat buat apa itu belinya di ITS, nggak boleh beli di luar. Dan itu boleh aja di luar, contoh beli di mana gitu, satu di Hauben apa gitu atau di Burudi atau mana, tapi lewat ITS gitu. Jadi Oh, semuanya sekarang satu pintu itu begitu. benar-benar mandiri ya, benar-benar jadi PT ya. Iya, itu ITS Food. Nah, kalau tadi kan PT ITS, terus ada ITS Food, ada ITS apa gitu, itu bagian tersendiri gitu. Jadi itu juga bagian income dari ITS juga. Gitu. Berarti masih melanjutkan dulu kan waktu kita masih kuliah itu kan yang sering gadangkan itu kan entrepreneur ya. Nah, sekarang benar-benar tahun ini benar-benar diwujudkan ya dalam bentuk PTBN ini. Ya, kalau Kemandirian. entrepreneur kan sudah masuk mata kuliah itu ya. Teknopreneur. Iya, teknopreneur lah. Nah, Dulu kan yang kemudian sering digaungkan itu ya. banyak ya, banyak yang jadi entrepreneur juga ya. Mahasiswa saya juga ada yang entrepreneur juga. Ada entrepreneur yang dia bagiannya di robot juga ya, termasuk tim Raisa itu ada lulusan kami yang juga ini, yang juga dia punya apa namanya dia membangun usaha namanya
MRI gitu, mesin robot industri ya kalau nggak salah. Namanya MRI. Nah itu dia yang juga membantu pemasokan Raisa dan pembuatan dan ininya juga dengan teman-teman tim juga yang membantu teman-teman tim juga. Jadi ya seperti itu. Siap, siap. Ya mungkin ya sudah lumayan lama juga ya. Nah ya, kamu Ngobrol. mau tanya apa aja ini kira-kira? Saya ini akhirnya ke robot ini ceritanya malah. Tahu ke ITS, dunia Oh enggak kampus. apa-apa. Hmm. Sekarang dunia kampus ini agak sepi ya, masa corona ini. Kalau saya ke kampus itu ya sangat biasanya menikmati lihat-lihat mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda itu kelihatan kita Nah. muda gitu ya. By the way kita masih muda loh. Cuman artinya ngelihat mereka itu ya melihat rame gitu di ITS gitu suatu yang sangat enak. Makanya saya senang jadi dosen gitu selain berkah memberikan ilmu gitu ya. Memberikan ilmu Ya, kan suatu betul. eh, apa namanya ya yang nggak akan putus ya pahalanya kan ya. Iya, Ilmu yang cuman ngelihat mereka itu yang ngelihat seperti ngelihat anak-anak pas kerja di robot ini itu hal yang sangat dirindukan dan mungkin juga mahasiswa-mahasiswa sekarang apalagi yang sekarang semester 2 yang tadi saya ajar juga kasihan karena mereka belum pernah menikmati dunianya kampus yang begitu nikmati Arfan ya. betul, betul. Ya, semoga pandemi segera berakhir lah. Oke, Mas Fajar, semoga lancar ya semua yang diharapkan tahun ini. Kejarmannya juga semoga lancar. Ya, demikian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.